Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Syukurlah kalau kalian dalam keadaan sehat semua. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Bapak lihat sepertinya kalian hadir semua ya hari ini. Pertahankan kehadiran kalian seperti ini untuk seterusnya ya. Baiklah, Bapak akan mengingatkan kembali mengenai pembelajaran di minggu lalu. Di minggu lalu kita mempelajari tentang materi kegiatan ekonomi. Ada yang masih ingat apa itu kegiatan ekonomi? Ya, benar sekali. Kegiatan ekonomi ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan untuk mensejahterakan atau mencukupi kebutuhan hidupnya. Ada macam-macam kegiatan ekonomi, yaitu ada 3 macam. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Produksi ialah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Yang kedua, yaitu distribusi. Distribusi ialah kegiatan untuk menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Oke, yang ketiga, yaitu konsumsi. Konsumsi ialah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memakai barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi berdasarkan lingkungan alam atau mengidentifikasi kegiatan ekonomi dengan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan dengan di lingkungan sekitar kita. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang jenis pekerjaan dan kegiatan masyarakat terkait dengan kegiatan ekonomi berdasarkan potensi alam. Oke, pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dalam berbagai bentuk aktivitas yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki. Aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Antara lain aktivitas pertanian, aktivitas perkebunan, aktivitas peternakan, aktivitas pertambangan, aktivitas perikanan, aktivitas kehutanan, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama aktivitas pertanian. Negara kita adalah negara agraris. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan mudah. Secara umum pertanian di Indonesia dibagi menjadi 2. Yang pertama itu pertanian dengan lahan basah, yang kedua itu pertanian dengan lahan kering. Hasil pertanian di Indonesia antara lain padi, jagung, atau ubi-ubian, atau kacang-kacangan, bahkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke, untuk aktivitas pertanian, orang yang melakukan kegiatan ini pekerjaannya dinamakan petani. Oke. Yang kedua yaitu perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras. Ada 2 macam perkebunan yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan. Hasil dari aktivitas perkebunan ini biasanya karet, kelapa atau kelapa sawit, dan tebu. Orang yang melakukan kegiatan perkebunan ini disebut perkebun, gitu ya. Kemudian peternakan. Aktivitas peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Nah, biasanya ada 3 digolongkan dalam peternakan ini. Yang pertama hewan besar, yang kedua hewan kecil, yang ketiga peternakan unggas.
Nah, contoh peternakan hewan besar adalah sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan besar banyak dilakukan pada padang rumput yang luas. Contohnya di Nusa Tenggara Timur. Contoh peternakan kecil yaitu peternakan kambing, domba, kelinci, dan babi. Contoh peternakan unggas adalah peternakan ayam, itik, entok, dan burung. Nah, orang yang melakukan aktivitas ini disebut peternak. Yang keempat, nah, perikanan darat. Perikanan darat merupakan usaha memelihara dan tangkap ikan di perairan darat. Perairan darat meliputi air tawar, air payau. Perairan air tawar diusahakan di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan. Atau bisa juga membuat kolam-kolam dengan di sekitar kita. Nah, contohnya bisa kolam ikan lele, kolam ikan patin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kemudian yang kelima yaitu kehutanan. Nah, hutan merupakan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Hutan dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk berbagai keperluan baik sumber energi, pangan, dan dapat dipakai sebagai kayunya maupun sumber tambang dan mineral. Aktivitas penebangan hutan di Indonesia dilakukan untuk mengambil kayunya maupun dijadikan lahan pertanian. Oke, yang keenam yaitu pertambangan. Di Indonesia berbagai macam mineral usaha mengelola atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Disebut pertambangan. Perusahaan pertambangan di Indonesia dikelola oleh pemerintah dan swasta. Salah satu contoh hasil pertambangan Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi dapat dimanfaatkan sebagai keperluan baik di rumah tangga, industri, dan lain sebagainya. Nah, untuk perikanan laut biasanya budidaya dilakukan di laut atau orang bisa menangkap ikan secara langsung di laut lepas. Nah, orang yang melakukan kegiatan ini disebut nelayan. Oke, itu saja materi pada pagi hari ini. Untuk mendalami materi selanjutnya, kita akan berdiskusi ya, anak-anak. Oke, perhatikan soal di atas. Ya, benar sekali. Oke, terima kasih kalian sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Oke, dapat Bapak simpulkan pada soal-soal tadi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan di sekitar kita, yaitu yang pertama dalam sektor pertanian. Aktivitas pertanian biasanya dilakukan oleh masyarakat kita. Yang pertama biasanya masyarakat kita menanam padi, jagung, singkong, dan lain sebagainya. Nah, pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita yaitu petani. Yang kedua itu peternakan. Nah, biasanya di lingkungan sekitar kita banyak yang memelihara hewan, baik itu sapi, kambing, babi, atau unggas-unggasan. Nah, orang yang melakukan kegiatan ini disebut peternak. Nah, kemudian untuk di daerah yang dataran tinggi atau di daerah perbukitan atau daerah yang sejuk di pegunungan itu biasanya aktivitas masyarakatnya bisa melalui perkebunan. Nah, orang yang melakukan aktivitas perkebunan dinamakan pekebun. Kemudian di daerah pesisir pantai. Nah, mungkin di daerah kita ada yang tinggal di daerah pesisir pantai. Nah, itu biasanya sebagian besar masyarakatnya yaitu melakukan aktivitas mencari ikan di laut lepas. Nah, aktivitas ini disebut dengan nelayan. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Untuk tugas selanjutnya, coba lihat di atas
dan kerjakan di rumah masing-masing. Nanti kita bahas pada minggu yang akan datang, yaitu manfaat kegiatan ekonomi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak akhiri. Selamat pagi anak-anak.